Boy, apa ni boy? Akak perlukan pertolongan apa kak? Kak, Bismillahirrahmanirrahim. Boy. 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 Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Selamat datang lagi di Gelaga Horor. Kali ini gue bakal bawain kisah yang bikin bulu kuduk lu berdiri. Mari kita mulai perjalanan malam ini. Pocong di depan toko ayahnya. Malam udah larut, tapi toko milik ayah mereka masih buka. Sepasang pria dan wanita datang mampir, bercanda, melambai ke arah CCTV sambil tertawa. Semuanya tampak normal. Sampai kalian lihat ke arah seberang jalan. Di sana, sesosok pocong muncul, meloncat-loncat kecil, maju dan mundur. Sekilas kayak mainan, tapi detik berikutnya, sosok itu tiba-tiba menghilang tanpa bekas. Kalau kita pakai analisis video, bisa aja itu efek frame skip atau pantulan kendaraan yang lewat. Tapi bagian paling aneh adalah, nggak ada kendaraan sama sekali. Dan kalau kita zoom bagian wajah, itu bukan refleksi. Dari sisi spiritual, waktu tengah malam adalah jam sepi, di mana dimensi gaib paling mudah bersinggungan dengan dunia manusia. Kadang, tawa manusia dianggap sebagai panggilan oleh mereka yang kesepian di alam lain. Jadi kalau kalian lagi bercanda malam-malam di tempat sepi, hati-hati, jangan sampai tawa kalian jadi jawaban buat sesuatu yang nggak kelihatan. Kamera rumah dan sosok di luar. Sebuah keluarga pasang kamera untuk mencari tahu kenapa setiap malam selalu terdengar langkah di luar rumah. Dan malam itu, mereka akhirnya dapat jawabannya. Terekam jelas di kamera, sosok pocong melayang di luar rumah. Begitu ayah keluar dan buka pintu, sosok itu langsung melayang pergi, seolah menghindar dari cahaya rumah. Sang ayah, saking kagetnya, langsung masuk lagi dan memilih pura-pura tidur. Dari sudut pandang psikologis, bisa aja itu halusinasi visual akibat ketakutan berlebihan. Tapi rekamannya terlalu nyata. Sedangkan dalam ajaran Islam, jin memang bisa meniru wujud manusia yang telah meninggal. Itulah kenapa makhluk seperti ini sering muncul di tempat-tempat yang menyimpan rasa kehilangan atau ketakutan mendalam. Wanita di hutan. Di tengah hutan larangan di Malaysia, dua pria penjelajah melihat sosok wanita menangis di bawah pohon. Awalnya mereka pikir itu orang tersesat, sampai kepala wanita itu tiba-tiba terpisah dan melayang. Sosok itu dikenal dalam legenda setempat sebagai kuyang, makhluk wanita yang tubuhnya bisa terpisah dari kepala dan terbang mencari mangsa di malam hari. Kenapa kak? Akak nak perlukan pertolongan apa kak? Boy, apa ni boy? Akak perlukan pertolongan apa kak? Ha? Boy, apa ni boy? Kak? Tolong macam mana? Macam mana kak? Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Boy. 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 Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Wahai kepada Jabar Syah. Wahai. Secara biologis, tentu hal ini mustahil.
Tapi legenda seperti ini muncul dari fenomena nyata. Suara tangisan misterius, cahaya terbang di malam hari, dan kesaksian warga yang kehilangan hewan tanpa sebab. Ada juga penjelasan ilmiah. Gas rawa, fosfen, bisa terbakar spontan di udara dan tampak seperti kepala menyala terbang. Namun warga tetap yakin itu bukan gas tapi makhluk nyata yang masih berkeliaran sampai sekarang. Rambut panjang di dalam air. Awalnya cuma dua pria biasa yang lagi bikin video sinematik di dalam air. Mereka pengen bikin momen bendera berkibar di bawah permukaan. Kelihatan indah, tenang, dan artistik. Tapi justru yang terekam di kamera bikin semua orang yang nonton ikut menahan napas. Pas mereka lagi menyelam, tiba-tiba aja muncul helaian rambut panjang melintas pelan di depan kamera. Padahal yang ada di lokasi cuma mereka berdua, dan dua-duanya rambutnya pendek. Bayangin, di dalam air yang tenang, tanpa arus kuat, tiba-tiba muncul sesuatu yang bentuknya kayak rambut manusia. Lagi buat video kibarin bendera dalam air, tiba-tiba ada. Aneh kan? Kalau kita lihat dari sisi ilmiah, rambut bisa aja terbawa arus mikro atau efek pantulan cahaya yang salah tangkap oleh kamera. Apalagi kalau kondisi airnya keruh dan cahaya nggak stabil. Tapi, dalam video ini, bentuknya terlalu jelas dan terlalu hidup buat dibilang pantulan. Kalau dari sisi spiritual, banyak yang percaya air adalah medium paling mudah bagi makhluk halus untuk menampakkan diri. Air dianggap sebagai cermin dunia gaib, tempat di mana energi tak kasat mata bisa muncul tanpa filter. Mungkin makhluk itu sedang memperlihatkan wujudnya karena mereka merasa wilayahnya sedang dilanggar. Kalau kalian yang ngelihat rambut itu sendiri di kamera, apa kalian masih bisa lanjut nyelam? Night vision di sungai gelap. Seorang pria penggemar teknologi mencoba ngetes kamera night vision di pinggir sungai. Tempatnya gelap, nggak ada cahaya sama sekali. Tapi begitu dia arahkan kamera ke depan, sosok pocong berdiri tepat di hadapannya. Mata sosok itu menyala putih terang. Refleks dia langsung mundur. Tapi yang bikin ngeri, sosok itu nggak bergerak. Seolah tahu sedang direkam. Dari sisi ilmiah, mata yang tampak menyala mungkin efek infrared dari kamera night vision. Tapi, bentuk tubuhnya yang statis, tegak, dan tak berkedip, sulit dijelaskan secara logika. Sedangkan secara supranatural, lokasi-lokasi dekat air seperti sungai memang dikenal punya penunggu. Konon mereka menjaga aliran energi di sana. Bisa jadi kamera night vision itu justru membuka mata ke dunia lain yang biasanya tertutup oleh cahaya biasa. Penampakan di depan perusahaan listrik. Kisah berikutnya datang dari seorang pria pengantar ayam. Dia cuma lagi berhenti istirahat di depan sebuah perusahaan listrik yang udah tutup malam itu. Tapi rasa kantuknya seketika hilang ketika dia ngelihat sesuatu dari balik pagar. Dalam rekaman yang dia ambil, tampak jelas sosok putih berdiri diam di halaman depan. Dan yang bikin ngeri, mukanya bukan putih kayak kain, tapi hitam pekat. Pria itu gemetar, tangannya sampai nggak stabil saat ngerekam. Nah, pocong tuh, tuh, pocong tuh. Ada pocong, woi, pocong. Pocong itu. Tuh, kameranya elek sih. Kalau kita bahas secara logis, bisa jadi itu pantulan cahaya lampu dari objek tertentu. Namun anehnya, nggak ada lampu jalan di sekitar sana. Dan wajah hitam di balik kain putih itu tetap tampak jelas, bahkan saat kamera bergeser. Dalam kepercayaan Islam, sosok seperti ini sering diidentifikasi sebagai jin yang menampakkan diri dalam wujud pocong. Bukan karena dia ingin menakuti, tapi karena tertarik dengan manusia yang memperhatikannya terlalu lama. Makanya, kalau kalian ngelihat sesuatu yang aneh di malam hari, jangan tatap terlalu lama. Bisa jadi, dia balik menatap kalian. Sosok hitam di gudang. Seorang pria yang sedang merapikan gudangnya, mendapati sosok hitam pekat berdiri di sudut ruangan. Sosok itu diam saja,
tapi matanya seolah memerhatikan dengan tajam. Lalu, perlahan, tubuhnya berubah menjadi asap dan lenyap begitu saja. Dalam dunia fisika optik, ilusi seperti ini bisa terjadi akibat pantulan cahaya rendah dan debu yang bergerak cepat. Namun, tidak ada penjelasan rasional untuk perubahan bentuk menjadi asap. Beberapa paranormal percaya bahwa sosok bayangan hitam ini bukan entitas biasa, tapi energi residu, semacam sisa emosi manusia yang menumpuk dan mengambil wujud visual ketika energi di ruangan berubah drastis. Pernah nggak kalian masuk ke ruangan gelap dan tiba-tiba ngerasa diawasi? Mungkin itu bukan cuma perasaan. Pemburu hantu dan pocong. Lo gak takut main beginian? Gak takut. Kagak. Gue mau gak takut. Gak takut. Gue mau. Satu lagi kisah ekstrim dari pemburu hantu yang terlalu berani. Dia nekat mendekati sosok pocong di kuburan tua hanya untuk membuktikan kalau semua itu hoax. Tapi begitu jarak tinggal beberapa meter, sosok itu menatap balik. Mukanya penuh luka, matanya kosong, dan seolah hidup. Kamera goyang, suara napas berat terdengar, lalu video tiba-tiba berhenti. Dalam analisis spiritual, keberanian seperti ini justru bisa memancing entitas untuk benar-benar menampakkan diri. Karena bagi mereka, rasa takut manusia adalah energi, dan semakin kalian menantang, semakin kuat mereka muncul. Jadi kalau kalian ketemu sosok kayak gini, kira-kira kalian bakal tetap diam, atau langsung lari sekencang mungkin? Mana yang paling bikin lo merinding? Atau mungkin lo pernah ngalamin kejadian serupa? Tulis cerita lo di komentar, biar kita bisa bahas sama-sama. Oke, terima kasih udah nemenin gue di Gelaga Horor kali ini. Sampai ketemu lagi di Gelaga Horor berikutnya.